dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Bu Chandra di sini dalam acara Belajar dari Rumah. Bagaimana? Sudah siap belajar dari rumah? Iya, harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar muatan IPS kelas 4, Keragaman Budaya Indonesia, tema 1, subtema 1. Nah, apa saja bentuk-bentuk keragaman Indonesia? Iya, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia terdiri dari yang pertama keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Terlihat sekumpulan ibu-ibu sedang membuat anyaman atau jejahitan sebagai sarana upacara secara bergotong royong. Nah, anak-anak, adapun contoh suku bangsa di Indonesia yaitu di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Nias, dan suku Melayu. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, suku Jawa, dan suku Madura. Sedangkan di Pulau Bali, NTB dan NTT ada suku Baliage, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Nah, kalau di Pulau Kalimantan ada suku apa saja ya? Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Sedangkan di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Gorontalo, suku Toraja, dan suku Makassar. Nah, di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Dani, suku Asmat, suku Ternate, dan masih banyak lagi ya suku-suku di Indonesia. Selanjutnya, keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap daerah atau suku bangsa berbeda-beda ya anak-anak. Ciri khas setiap bahasa daerah terdapat pada logat dan dialeknya atau yang sering disebut dengan ragam bahasa. Walaupun demikian, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Nah, contoh bahasa daerah di Indonesia terdiri dari di Pulau Sumatera ada bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Nias, bahasa Mandailing, bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, dan bahasa Lampung. Di Pulau Jawa ada bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Madura ya anak-anak. Sedangkan di Pulau Bali ada bahasa Bali. Di Pulau Nusa Tenggara ada bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa. Nah, di Kalimantan ada bahasa Banjar, bahasa Bajau, bahasa Bahau, bahasa Iban, bahasa Kayan, bahasa Kenya, bahasa Klemautan, bahasa Milano, bahasa Melayu, dan bahasa Oddanum. Di Pulau Sulawesi ada bahasa Bugis, bahasa Bada Pesona, bahasa Balanta, bahasa Banggal, bahasa Bantik, dan Bobongko. Sedangkan di Kepulauan Maluku ada bahasa Alor, bahasa Ambenan, dan bahasa Aru. Yang terakhir, di Pulau Papua ada bahasa Asmat ya. Rumah adat di Indonesia. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut.
Rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Nah, apa saja ya rumah adat di Indonesia? Rumah adat di Indonesia terdiri dari rumah gadang di Sumatera Barat, rumah honai di Papua, gapura Candi Bentar dan Natar ada di Bali, anak-anak. Selanjutnya, rumah joglo biasanya dijumpai di daerah istimewa Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Nah, tarian di Indonesia. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan untuk mengungkapkan maksud, perasaan, dan pikiran. Tarian tradisional biasanya menampilkan ciri khas daerahnya. Selain itu juga, tarian tradisional memiliki makna dan simbol. Contoh tarian di Indonesia. Tari piring ada di Sumatera Barat ya. Penarinya semua membawa piring. Tari jaipong ada di Jawa Barat. Tari kecak ada di Bali ya. Berikut keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat. Pakaian adat masyarakat Indonesia disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional di Indonesia antara lain kebaya dan payas agung merupakan pakaian tradisional di Pulau Bali. Berikut merupakan macam-macam pakaian tradisional di Indonesia. Nah, keragaman senjata tradisional di Indonesia ada bermacam-macam ya anak-anak. Senjata tradisional umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Di suatu daerah, senjata tradisional dipakai sebagai kelengkapan pakaian, kelengkapan tarian dalam suatu upacara adat. Contoh senjata tradisional di Indonesia yaitu rencong, Nanggro Aceh Darussalam, karih Sumatera Barat, kujang Jawa Barat, golok DKI Jakarta, keris Jawa Tengah, celurit Jawa Timur, keris di Bali, mandau Kalimantan Barat, badik Sulawesi Selatan, parang salawaku di Maluku, sundu Nusa Tenggara Timur, dan pisau belati di Papua. Nah, keragaman alat musik tradisional juga bermacam-macam ya. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas suatu daerah yang biasa dimainkan dalam kegiatan adat. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkannya pun beragam. Contoh alat musik tradisional di Indonesia, tifa dari Papua, gamelan gong dari Bali, sasando dari NTT, dan rebana dari DKI Jakarta ya.
Selain keragaman budaya tadi, ada juga keragaman makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan yang diolah dari bahan pangan hasil produksi setempat dengan proses yang dikuasai masyarakat. Hasil makanan tradisional berupa produk yang cita rasa, bentuk, serta cara makannya menjadi ciri suatu kelompok masyarakat. Pada sebagian masyarakat, makanan tradisional juga menjadi kebanggaan akan daerah kelahirannya. Maka, bisa dikatakan bahwa makanan tradisional merupakan hidangan yang resepnya diwariskan secara turun-temurun atau telah dikonsumsi bertahun-tahun. Nah, anak-anak, Indonesia itu merupakan negara kepulauan dengan 34 provinsi, tentu memiliki makanan tradisional beraneka ragam. Mungkin saja setiap daerah memiliki belasan hingga puluhan makanan khas. Namun, ada beberapa yang populer di nasional, bahkan internasional ya. Contoh makanan tradisional di Indonesia, betutu dari Bali, soto Banjar, gudeg dari Jogja, dan rendang. Lezat-lezat sekali ya makanan Indonesia. Selanjutnya, lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Lagu daerah dapat bercerita tentang alam, keagamaan, hubungan sosial, atau adat istiadat. Adapun ciri-ciri lagu daerah di Indonesia yaitu yang pertama, menggunakan bahasa dan dialek setempat. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang secara lisan. Yang ketiga, biasanya tidak diketahui siapa penciptanya. Dan yang keempat, biasanya diiringi oleh musik daerah setempat. Contoh lagu daerah di Indonesia. Soleram dari Riau. Kicir-kicir dari DKI Jakarta. Sue Ora Jamu dari Jawa Tengah. Mejangeran dari Bali. Selain itu, Putri Cening Ayu juga dari Bali ya. Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Apuse dari Papua. Nah, Yamko Rambe Yamko dari Papua Barat ya anak-anak. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Ayo anak-anak, kita menyanyi sama-sama. Kita menyanyikan lagu makanan Indonesia. Kita nyanyi bersama ya. Bali betutu, Sunda serabi, Jawa Timur ada rujak cingur, Palembang pempek, di Jogja gudeg, di Papua adanya papeda, Jakarta ketoprak, Riau ada otak-otak, di Maluku adanya ikan asar, Kalimantan adanya soto, Banjar NTT adanya cetemak, jagungnya enak. Pasti lezat-lezat sekali makanan ini. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita berlatih bersama. Sebutkanlah keragaman budaya yang ada di tempat tinggalmu. Anak-anak bisa bertanya kepada orang tua di rumah ya. Nah, anak-anak, walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menghormati dan menghargai karena semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua ya.
Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Salam bahagia. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.